Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami beroleh kesehatan, kekuatan, serta semangat yang baru di pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berkatilah hati kami supaya firman-Mu sungguh-sungguh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan seluruh kegiatan kami, pekerjaan kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menolong, menyertai, dan memampukan kami di dalam melakukan setiap pekerjaan kami. Terimalah Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Amang Inang dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Marilah kita kembali mendengarkan renungan kita yang tertulis dalam Galatia pasal 4 ayat 28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Alai anak baga-baga do anggohamu akadongan mangihuton si Ishak. Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Amang Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam hidup kita tidak satu orang pun yang ingin hidupnya menjadi seorang hamba. Menjadi hamba. Mengapa? Karena seorang hamba tentu tidak memiliki hak apapun untuk hidupnya sendiri. Maka dari itulah semua orang ingin menjadi orang yang merdeka. Amang Inang dan saudara-saudari, dalam nats renungan kita pada pagi hari ini, Paulus menuliskan kepada jemaat Galatia bahwa status orang Kristen adalah anak-anak janji. Artinya kita bukan lagi anak hamba, melainkan anak-anak perjanjian yang akan menjadi pewaris. Amang Inang, kalau kita membaca keseluruhan mulai dari ayat 21 sampai nats renungan kita pada pagi hari ini, di sana kita akan melihat bahwa Rasul Paulus menggambarkan anak-anak perhambaan dengan anak-anak janji dengan kisah Hagar dan Sarah. Hagar dan Sarah sama-sama memiliki keturunan dari Abraham. Akan tetapi status dari keduanya adalah berbeda. Hagar melambangkan hidup perhambaan. Meskipun Hagar melahirkan anak pertama bagi Abraham menurut urutan waktu, namun Hagar tetap seorang hamba yang melahirkan keturunan bagi Abraham. Sementara Sarah melambangkan hidup oleh kasih karunia. Ia mandul, namun oleh janji dan oleh karena anugerah Allah, ia menjadi ibu bagi anak-anak perjanjian. Jadi anak-anak yang lahir dari Sarah adalah ahli waris janji-janji Allah yang semata-mata oleh karena anugerahnya. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita adalah sama seperti Ishak yang adalah anak-anak janji. Amang Inang dan saudara-saudari, sebagai anak perjanjian yang sudah dimerdekakan, seharusnya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Dan sebagai orang yang percaya, semestinya kita hidup sebagai orang merdeka dalam kasih karunia, bukan lagi hidup di dalam dosa. Dan seharusnya juga anak-anak perjanjian itu berbeda dengan anak-anak perhambaan. Anak-anak janji seharusnya hidup dalam perdamaian, hidup bersyukur, hidup menjadi berkat, dan hidup di dalam Tuhan. Sedangkan orang yang hidup dalam anak-anak perhambaan adalah mereka yang hidup dalam keberdosaan, mereka yang mau menyimpan dendam, dan mereka yang hidup di dalam kebersungut-sungutan. Maka dari itu Amang Inang, marilah kita merenungkan bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai orang Kristen. Apakah kita orang yang hidup sebagai anak-anak perhambaan
Ataukah kita hidup sebagai atau selayaknya anak-anak perjanjian? Perlu kita mengingat amang-inang bahwa ketaatan dan kesetiaan kita untuk melakukan firman Tuhan adalah wujud dari rasa syukur kita sebagai orang-orang yang telah menerima kemerdekaan itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, sebagai anak-anak perjanjian dan sebagai anak-anak pewaris, janganlah mau disesatkan, janganlah mau diperhamba oleh keinginan duniawi, janganlah mau diperbudak oleh dosa. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan keselamatan yang cuma-cuma untuk kita, untuk hidup kita. Maka sebagai anak janji, sebagai pewaris, hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, yang tidak dikuasai oleh berbagai nafsu duniawi. Amin, firman Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.